Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Vika Febri Mulyati Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Islamisasi. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas MG 115 dengan anggota kelompok Alia Rafika Chairani, Aprilia, Ilham Syafaat, dan Susetio Sobarkah akan mempresentasikan penelitian kami mengenai analisis tingkat kesadaran keamanan cyber mahasiswa pengguna perbankan digital terhadap ancaman social engineering. Untuk latar belakang masalah mengapa kami mengambil penelitian ini, yang pertama, tren digital. Peningkatan penggunaan perbankan digital di kalangan mahasiswa karena kemudahan akses dan efisiensi. Yang kedua, ancamannya karena peningkatan risiko kejahatan cyber, khususnya social engineering atau manipulasi psikologis. Masalah utamanya yaitu tingginya literasi digital tidak selalu menjamin perilaku keamanan yang baik. Dan teori KAB yaitu model Knowledge Attitude Behavior menunjukkan pengetahuan dan sikap tidak selalu berbanding lurus dengan tindakan nyata. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, yang pertama menganalisis tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku keamanan cyber mahasiswa pengguna perbankan digital. Yang kedua, menguji hubungan dan pengaruh antara pengetahuan dan sikap terhadap perilaku keamanan cyber dalam menghadapi ancaman social engineering. Yang ketiga, memberikan dasar penyusunan strategi peningkatan kesadaran keamanan yang lebih efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alia. Sorry, sinyal jelek. Eh, metodologi penelitian, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif korelasional. Responden kami berjumlah 100 mahasiswa aktif yang dipilih melalui teknik purposive sampling dengan kriteria pengguna rutin perbankan digital. Instrumen yang kami gunakan adalah kuesioner elektronik berbasis model KAB, Knowledge Attitude Behavior, dengan skala Likert 5 poin. Data kemudian diolah menggunakan statistik deskriptif, uji korelasi Pearson, dan regresi linear berganda. Untuk variabelnya sendiri ada X1, pengetahuan keamanan siber, X2, sikap terhadap keamanan, perilaku keamanan siber. Untuk hasil dari penelitian, berdasarkan data deskripsi dari 100 responden, variabel pengetahuan X1 memiliki rata-rata 4,01 dengan kategori tinggi, variabel sikap X2 memiliki rata-rata 3,70 dengan kategori tinggi, namun variabel perilaku hanya memiliki rata-rata 3,5 yang masuk dalam kategori sedang. Jadi interpretasinya mahasiswa paham dan punya sikap positif, namun implementasi dalam perilaku sehari-harinya masih belum maksimal. Baik, selanjutnya di sini kami melakukan uji statistik untuk melihat hubungan antar variabel. Hasilnya di sini cukup menarik ya. Di sini yang pertama yang kita temukan pada uji korelasi Pearson, hubungan pengetahuan ke perilaku maupun sikap ke perilaku menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan. Yang kedua, pada uji regresi, nilai R-square hanya di 0,004. Ini berarti pengetahuan dan sikap hanya mempengaruhi 0,4% dari perilaku mahasiswa. Secara statistik, model ini tidak signifikan. Hipotesis yang menyatakan adanya hubungan positif tidak terbukti dalam penelitian ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Temuan ini membuktikan adanya kesenjangan atau gap antara aspek kognitif atau apa yang mereka tahu dengan perilaku aktual atau apa yang mereka lakukan. Mahasiswa mengerti resiko social engineering, tapi faktor pengetahuan dan sikap ternyata bukan penentu utama perilaku mereka. Kemungkinan besar, perilaku keamanan cyber lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini, seperti kebiasaan digital yang sudah terbentuk, pengalaman
yang pernah menjadi korban atau pengaruh lingkungan sosial. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Ilham. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi berikutnya. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama yaitu tingkat pengetahuan dan sikap mahasiswa berada pada kategori tinggi. Namun, perilaku keamanan cyber hanya berada pada kategori sedang. Yang kedua, tidak terdapat hubungan atau pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dan sikap terhadap perilaku keamanan cyber. Yang ketiga, pengetahuan dan sikap bukan faktor dominan yang membentuk perilaku keamanan cyber mahasiswa dalam penelitian yang kami lakukan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, kami menyarankan yang pertama untuk edukasi. Tidak cukup hanya memberi materi teori, tapi perlu pendekatan pembentukan kebiasaan atau behavior reinforcement dan simulasi ancaman nyata. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya, kami menyarankan memasukkan variabel lain seperti pengalaman pribadi, persepsi risiko, atau literasi digital yang lebih mendalam untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. X. Baiklah, demikian presentasi hasil penelitian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu Vika dan rekan-rekan semuanya. Kami sangat terbuka pada kritik dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.